Bab 5 Obat dari Gadis Cantik. Setelah meninggalkan toko obat herbal, Elton terpaksa memikirkan masalah bahan obat-obatannya. Kalau cara dari toko obat herbal sudah tidak bisa ia gunakan lagi, berarti ia hanya bisa menjelajahi pegunungan Ironwood. Namun, pegunungan Ironwood ini sangatlah berbahaya, banyak sekali binatang buas yang berkeliaran, seorang pebela diri hebat sekalipun, juga tidak berani masuk terlalu dalam. Pebela diri tingkat pemurnian tulang seperti Elson ini, kalau tidak datang dengan berkelompok, kemungkinan besarnya pasti akan mati. Tentu saja, bahaya pasti disertai dengan kesempatan, karena pegunungan Ironwood sangat berbahaya. Kesempatan untuk mendapatkan bahan obat-obat herbal yang ajaib pun semakin besar. Elton sekarang sangat kekurangan bahan, oleh karena itu ia terpaksa melirik ke arah pegunungan Ironwood. Sambil berjalan, Elton juga berpikir, kalau ingin memasuki pegunungan Ironwood, ia pasti harus membuat persiapan yang cukup, kalau tidak sama saja artinya dengan mengorbankan nyawanya sendiri dengan sia-sia, menyodorkan dirinya untuk dimakan oleh binatang buas. Tanpa sadar, Elton sudah sampai ke rumahnya. "Ayah, aku pulang." Elton berteriak, namun tidak ada yang menjawab. Ia masuk ke dalam rumah, dan tidak menemukan Edric, jantungnya pun berdebar kencang. Edric biasanya kalau tidak beristirahat di rumah, pasti akan pergi ke belakang gunung untuk memetik tanaman obat. Meskipun belakang gunung jauh lebih aman dari pegunungan Ironwood, tidak banyak binatang buas, tapi bahan obat-obatan di sana sangat jarang, memerlukan waktu pencarian yang sangat panjang untuk menemukannya. Namun, luka Edric baru saja sembuh, kalau dia pergi ke belakang gunung, pasti akan berbahaya sekali. Hati Elton terasa sangat khawatir. Ia memutuskan untuk ke belakang gunung mencari Edric. Baru saja ia keluar, Elton pun melihat Edric yang sedang berjalan kemari. Baju linennya yang sangat tua itu sobek-sobek, dan di belakangnya ada seorang wanita cantik yang tubuhnya sangat indah. Elton sangat perhatian pada Edric. Ia segera melangkah maju ke depan dan sampai ke hadapannya. Dengan perhatian ia berkata, ayah tidak apa-apa kan?" "Tidak apa-apa." Edric melambai-lambaikan tangannya sambil tersenyum. Setelah Elton yakin bahwa Edric tidak terluka sedikit pun, barulah ia merasa tenang. Ia menatap ke arah wanita yang cantik itu. Memperhatikannya dengan teliti, tatapan mata Elton sedikit terkejut. Saat itu barulah ia menyadari bahwa wanita itu sangat cantik, tubuhnya tinggi dan langsing, wajahnya sangat cantik. Matanya sangat jernih, kulitnya sangat bening, ditambah lagi dengan gaun putihnya, rasanya sangat polos dan bersih. Dan yang terpenting adalah auranya yang polos itu, membuat Elton sedikit tercengang sejenak. Jika dibandingkan dengan Janice, benar-benar bagaikan bumi dan langit, kecantikan Janice yang seperti siluman itu benar-benar sangat menusuk mata. Tiba-tiba Edric pun berkata, "Elton, cepat berterima kasih pada gadis ini. Kalau bukan karena dia, ayahmu ini mungkin sudah menjadi santapan binatang buas." "Benarkah?" Elton sedikit tercengang. Ternyata, setelah Elton pergi, Edric memutuskan untuk pergi memetik tanaman obat lagi di belakang gunung. Ia ingin membantu Elton meningkatkan ilmu bela dirinya, namun tak disangka baru saja ia memasuki belakang hutan, ia langsung bertemu dengan seekor binatang buas. Kekuatannya sangat besar, jika bukan karena gadis ini yang menolongnya, Edric benar-benar sudah tamat. "Terima kasih atas bantuan Nona," Elton berkata pada gadis itu sambil mengepalkan kedua tangannya bersama. Ayahnya adalah keluarga satu-satunya, gadis itu telah menyelamatkan Edric, itu artinya dia adalah penyelamat Elton juga. Hanya bantuan kecil saja, tidak perlu berterima kasih. Suara gadis itu sangat enak didengar. Ia melihat ke arah Elton sesaat, lalu berkata, "Paman Su sudah menceritakan masalahmu kepadaku. Meskipun kau telah mengalahkan Fairy Su di ring, dan mendapatkan bunga langit, tapi apa kau pernah memikirkan akibat buruk yang akan disebabkan oleh masalah itu?" Tatapan mata Elton berubah dingin. Ia berkata, "Bagaimana maksudnya?" Dia dan gadis itu sepertinya baru pertama kali bertemu, tapi suara dingin yang terlontar dari ucapan gadis itu, membuat Elton sedikit tidak mengerti. "Elton, kau telah mengalahkan Fairy, tapi kau malah membuat Felix marah. Ia pasti tidak akan melepaskanmu. Latar belakang Felix tidak bisa kau remehkan begitu saja.
kecerobohanmu malah akan membuatmu berada dalam bahaya, membuat Paman Su juga ikut terseret bersamamu. Hanya dipermalukan sedikit saja, kau langsung mengajaknya untuk bertarung di ring, kau sama sekali tidak mempertimbangkan masalah lainnya, benar-benar tidak memiliki pandangan yang panjang, harus kuakui, kau memang memiliki sedikit kemampuan, tapi tindakanmu yang bodoh itu, sangatlah kekanak-kanakan. Setelah berkata demikian, gadis itu pun membalikkan tubuhnya hendak pergi, tak ingin tinggal di sana sedetik pun. Sebentar, Elton memanggil gadis itu. Ada apa lagi? Gadis itu mengerutkan alis cantiknya, ia tidak ingin berbicara dengan orang yang ceroboh seperti ini. Elton menggelengkan kepalanya dan berkata, kau dan aku tidak saling mengenal, terima kasih kau telah menyelamatkan ayahku, tapi aku sama sekali tidak setuju dengan perkataanmu. Oh. Gadis itu berkata heran, apa yang kukatakan itu salah? Tentu saja salah. Elton langsung mengelaknya, ia menegakkan tubuhnya, dengan percaya diri ia berkata, sebagai seorang anak, kalau melihat ayahku diganggu orang lain, dan tidak berani melawan, untuk apa aku hidup? Ferry yang merebut bahan obat-obatan ayahku tidak ingin memberikannya padanya, dan dia malah langsung melukai ayahku. Aku sebagai seorang anak, kalau bersembunyi terus dan tidak berani maju, bukankah tidak lebih baik dari seekor anjing? Anak laki-laki terlahir di dunia ini, kalau sama sekali tidak memiliki kegigihan, untuk apa belajar bela diri? Jangankan Ferry Su, Felix Su, kalaupun murid dalam, murid inti keluarga Su, atau bahkan kepala keluarga Su sekalipun, siapapun yang berani menyentuh satu helai rambut ayahku, aku, Elton Su, pasti akan mengerahkan seluruh kemampuanku untuk membuat mereka membayarnya. Yang menggangguku, pasti akan kubalas. Setiap kata yang dilontarkan Elton sangat berani dan lantang, itu adalah pendapat yang ada di dalam hatinya, sangat yakin dan gigih. Yang menggangguku pasti akan kubalas. Setelah mendengarkan perkataan Elton itu, hati gadis itu pun merasa cukup kagum pada Elton. Perkataan itu benar-benar telah membalikkan pemikiran yang ada di dalam hatinya. Tiba-tiba, gadis itu membalikkan tubuhnya, dan berjalan ke arah Elton. Elton sedikit mengerutkan alisnya, tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh gadis itu. Gadis itu berjalan ke hadapan Elton, dan tersenyum manis, bak bunga yang mekar di musim dingin, membuat orang terkagum-kagum. Ia pun berkata, aku minta maaf atas perkataanku tadi, benar apa yang kau katakan, hanya anak laki-laki sepertimu ini sajalah, yang bisa disebut anak laki-laki sejati. Baru saja selesai bicara, gadis itu pun mengeluarkan beberapa bahan obat-obatan dan ia berikan pada Elton. Tanaman ini bernama rumput urang-aring, akan sangat berguna bagimu sekarang, anggap saja sebagai permintaan maafku, terimalah. Tatapan mata Elton sedikit tercengang, rumput urang-aring juga termasuk bahan obat-obatan langka tingkat kedua, khasiat obatnya jauh lebih bagus dari rumput padam yang diminum oleh Elton kemarin. Dengan rumput urang-aring ini, kemampuan Elton akan dapat meningkat lagi. Mencium aroma tanaman yang sangat pekat itu, meskipun Elton membutuhkan obat, namun mana boleh ia menerima hadiah yang sebesar ini tanpa berbuat apa-apa. Tapi gadis itu tetap saja membalikkan badannya dan pergi, seolah sudah menebak apa yang sedang dipikirkan oleh Elton di dalam hatinya. Tanpa membalikkan kepalanya ia berkata, kalau kau benar-benar ingin membalasku, jadilah murid dalam terlebih dahulu, kalau tidak kau tidak akan pantas. Ingat namaku baik-baik, Crystal Mo. Melihat Crystal Mo sang gadis cantik itu menghilang, Elton pun tersenyum percaya diri, ia bergumam, Crystal Mo, aku pasti akan menjadi murid dalam. Ayah, ayo kita pulang. Edric menganggukkan kepalanya, melihat ekspresi wajah Elton yang sangat gembira itu, hatinya pun juga sangat berterima kasih pada Crystal Mo. Di malam harinya, setelah kembali ke kamarnya, Elton mengeluarkan rumput urang-aring itu. Bentuk rumput urang-aring mirip seperti bunga teratai, namun warnanya hijau. Mencium aroma obat yang dikeluarkan oleh rumput itu, Elton merasa sangat segar. Ia tidak bertele-tele, dan langsung memasukkan rumput itu ke dalam mulutnya dan menelannya. Setelah menelan rumput urang-aring itu, seketika rumput itu berubah menjadi reiki yang murni, dan masuk ke dalam pembuluh darah dan otot kaki dan tangan Elton.
Reiki yang bergumul itu bak aliran sungai yang mengalir dengan deras, mengeluarkan suara keras dari dalam tubuh Elton. Elton sekarang baru sampai di tingkat pemurnian tulang. Reiki itu langsung merembes ke tulang dan otot Elton. Tidak ingin membuang waktu, ia segera pergi ke ruang misterius di dalam tubuhnya, dan mulai berlatih jurus pedang angin. Jurus pedang angin terbagi menjadi 3 jurus. Jurus pertama, angin berhembus, saat dikeluarkan, seperti hembusan angin yang mengamuk, membuat musuh lelah menghadapinya. Jurus kedua, angin bergerak tanpa suara, tak bersuara ataupun berbau setelah dikeluarkan, membunuh orang tanpa jejak. Jurus ketiga, pedang angin, menggabungkan keunggulan jurus pertama dan kedua, saat dikeluarkan, kekuatannya lebih tinggi dari kekuatan angin, sangat menakutkan. Elton terus berlatih jurus pedang angin di dalam ruang misterius itu, tubuhnya bergerak sesuai hatinya, dirinya telah benar-benar terjerumus ke dalam gerakan jurus pedang angin yang sangat cepat itu, belum pernah ia merasakan kecepatan yang secepat ini. Setiap gerakannya sangat alami, setiap gerakannya sangat gesit. Elton yang terlarut dalam latihan pedang anginnya itu, sama sekali tidak merasakan waktu yang berjalan. Ia menggunakan Reiki yang mengalir di tubuhnya itu sampai habis, dan tak terasa malam pun berlalu begitu saja. Pagi harinya, cahaya matahari pun masuk dari jendela, menyinari kamar Elton. Seketika saat Elton membuka kedua matanya, sebuah cahaya yang tajam terlihat seketika, dan langsung menghilang, rasanya seperti khayalan saja. Elton menghembuskan udara yang keruh, lalu menarik nafas dalam-dalam. Terdengar suara gemuruh di dalam tubuhnya, lalu Elton pun merasa tubuhnya sangat segar dan lega. Lah bangkit berdiri, mengeluarkan pedang besi yang ada di samping ranjangnya, lalu ia ayunkan ke depan dengan ringan, kursi di depannya pun seketika langsung dipatahkan oleh sebuah kekuatan yang tak terlihat. Berhasil, jurus pertama dari jurus pedang angin, sudah berhasil kupelajari. Elton agak sedikit terkejut. Kemarin ia baru saja mendapatkan jurus pedang angin, setelah berlatih semalaman penuh, latihannya pun langsung berhasil. Kecepatan berlatih yang seperti ini, rasanya terlalu cepat sekali. Setelah berpikir sejenak, Elton pun merasa lega, rumput urang-aring yang diberikan oleh kristal padanya itu sangatlah berharga, ditambah lagi dengan bantuan pedang angin, tentu saja ia dapat berhasil melatih dirinya untuk mempelajari jurus pertama dari jurus pedang angin. Menurut perhitunganku, sekarang aku sudah berada di akhir tertinggi dari tingkat pemurnian tulang. Sepertinya selangkah lagi aku pasti akan melewatinya. Elton menghitung-hitung sejenak, tapi kegembiraannya karena berhasil mempelajari jurus pedang angin masih belum hilang. Ia sangat tidak sabar untuk mencoba kekuatan pedang angin. Lah mengenakan pakaiannya, dan langsung membuka pintu kamarnya, ia pergi menuju lapangan latihan bela diri dengan sangat tidak sabar. Bersambung. Bab 6 orang tidak tahu malu. Lapangan latihan bela diri adalah tempat di mana para murid keluarga Su menguji kemampuan mereka sendiri, serta tempat untuk beradu silat. Tempat ini setiap hari penuh dengan orang yang ingin mencari lawan, mengasah kemampuan, atau memamerkan diri sendiri. Saat itu, di lapangan latihan bela diri, ada seorang pemuda 17 tahun, wajahnya sangat tidak biasa, membawa sebuah pedang cantik sepanjang 3 kaki di tangannya, sedang berlatih gerakan pedangnya. Ada beberapa orang murid keluarga Su di sekitarnya. Ekspresi wajah pemuda itu sangat sombong. Tiba-tiba, ia menggibaskan pedang cantik di tangannya itu, bayangan tebasan pedang pun terbentuk, dan tepat mengenai batang kayu yang ada di depannya, dan meninggalkan 2 buah goresan pedang. Senior Yonatan Su benar-benar hebat. Gerakan pedang yang sangat cepat itu, bukanlah tandingan kami para murid luar keluarga Su, kata salah seorang murid keluarga Su dengan ekspresi wajah yang ingin merayu Yonatan. Benar, senior Yonatan Su pasti akan sangat bersinar di pertandingan keluarga bulan depan, dan menjadi murid dalam. Orang-orang di sekitarnya juga ikut berkata demikian. Pemuda itu menyimpan pedangnya kembali dengan santai, memasang wajah yang sangat sombong, hidungnya ia hadapkan ke atas dan berkata, meskipun ilmu pedangku tidak dapat dibandingkan dengan murid dalam, tapi benar apa yang kalian katakan,
di antara para murid luar, sepertinya tidak ada murid yang dapat bertanding denganku. Di pertandingan keluarga Kai ini, aku pasti akan dapat memasuki barisan murid dalam. Suara di dalam sana sangat ramai, terkadang terdengar suara sorak-sorai. Elton memasuki lapangan latihan bela diri, melihat pemuda yang sombong itu, ia pun mengerutkan alisnya. Pemuda itu bernama Yonatan Su, sifatnya sangat angkuh, suka menindas orang lain. Elton tidak ingin membuat masalah, ia membalikkan kepalanya, dan berjalan ke arah batang kayu yang tidak digunakan oleh orang lain. Namun, Elton tidak tahu, para murid di lapangan latihan bela diri itu menatap ke arahnya begitu melihat dirinya muncul di sana. Dialah Elton Su yang mengalahkan Ferry Su, tak kusangka dia berani datang ke lapangan latihan bela diri. Setelah melukai Ferry Su, kukira dia tidak berani keluar lagi. Tapi, dia dapat mengalahkan Ferry Su, seharusnya kemampuannya juga tidak buruk. Semua orang berkerumun dan membicarakan Elton, menatap ke arah Elton, mereka tidak memperhatikan Yonatan lagi. Hal ini membuat Yonatan mengerutkan alisnya dalam-dalam, ia merasa sedikit diabaikan, sangat tidak nyaman. Elton tetap tidak merasakan apa-apa. Ia hanya ingin menguji jurus pertama dari jurus pedang angin, mana mungkin ia punya waktu untuk memperhatikan orang lain, apalagi biasanya hubungan antara dirinya dan para murid keluarga Su ini sangat tidak akrab. Elton menggenggam pedang besi di pinggangnya dengan erat, menatap ke depan dengan konsentrasi, hatinya sangat tenang, ia segera memasuki konsentrasi penuh, seolah dapat langsung menyerang kapanpun. Seorang sampah saja berlagak hebat seperti itu. Gerakan saat menarik pedangnya banyak kesalahan, kenapa malah mempermalukan dirinya sendiri di sini? Yonatan tertawa, segera menarik perhatian orang-orang di sekelilingnya, ia menampakkan wajah yang sombong menatap ke arah Elton. Elton sangat fokus, tubuh dan hatinya menyatu, lalu tiba-tiba ia mengibaskan pedangnya, pedang besi di tangannya itu seperti seekor siluman ular yang keluar dari liangnya, dan menusuk kayu itu. Bayangan pedangnya sangat cepat, dan tiba-tiba sudah ada satu goresan yang tertinggal di kayu itu. Cepat sekali. Terdengar sebuah teriakan di antara kerumunan itu. Serangan Elton hanya sekejap mata saja, kecepatannya sangat mengejutkan. Setidaknya orang-orang yang ada di sana merasa bahwa Elton tidak mungkin memiliki kemampuan seperti itu. Jurus pertama dari jurus pedang angin, sepertinya tidak hanya begini saja. Elton berpikir sejenak dalam hatinya, ia benar-benar mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Ia berpikir, saat ia mengeluarkan jurus pedang angin di ruang misterius, bayangan pedang yang dikeluarkan sepertinya tidak hanya 2, tapi lebih banyak. Akhirnya, Elton menemukan penyebabnya, ruang misterius itu bagaimanapun bukanlah dunia nyata, ia tetap harus banyak berlatih di dunia nyata. Oleh karena itu, Elton berkonsentrasi lagi, lalu menggerakkan tubuhnya, bersiap untuk menyerang lagi. Kali ini, dia ingin lebih cepat. Ilmu pedang Elton sangat lambat. Tiba-tiba, Yonatan berkata demikian, dan menarik perhatian orang-orang lagi. Yonatan yang mendapatkan perhatian orang-orang itu pun berkata dengan sombong, si sampah Elton Su itu berbeda jauh dariku. Aku adalah orang yang dapat mengeluarkan 2 bayangan pedang, mana mungkin dia bisa dibandingkan denganku. Para murid keluarga Su di sekitarnya pun menganggukkan kepala mereka, 1 bayangan dan 2 bayangan pedang, meskipun dari jumlahnya hanya beda 1, tapi dari kekuatan bedanya sangat jauh. Seketika itu, Elton mengayunkan pedangnya lagi, gerakannya itu benar-benar membuat semua orang terdiam. Gerakan Elton lebih cepat 2 kali lipat dari sebelumnya. 2 bayangan pedang muncul di hadapan mereka, srek-srek, di batang kayu itu pun muncul 2 buah goresan pedang yang sangat dalam. Kali ini ekspresi wajah Yonatan pun cukup menarik, wajahnya berubah kaku, ekspresi bangganya itu membeku di wajahnya, sampai akhirnya para murid lainnya menatap ke arahnya, barulah Yonatan berkata dengan malu, sampah ini pasti hanya beruntung saja. Benar, pasti hanya beruntung. Kalau tidak percaya kalian lihat saja, kalau dia dapat mengeluarkan 2 bayangan pedang lagi, aku, Yonatan Su akan menggonggong. Saat orang-orang itu masih belum mulai berkomentar, pedang Elton sudah beraksi lagi, kali ini gerakannya lebih cepat,
seperti dua bayangan tipis yang langsung menghilang, membuat semua orang tercengang. Dua bayangan pedang pun muncul, seketika mengenai batang kayu di depannya, dan meninggalkan dua buah goresan pedang yang sangat dalam. Mata orang-orang tampak sangat terkejut, lalu mereka pun melihat ke arah Yonatan yang tadi masih membual itu. Yonatan sudah terpaku. Elton mengeluarkan sebuah bayangan pedang. Dengan kemampuan Elton dulu, Yonatan mengira bahwa Elton hanya memiliki sedikit kemajuan saja dan ingin memamerkannya. Tak disangka Elton benar-benar bisa mengeluarkan dua bayangan pedang, dan semua tepat mengenai batang kayu itu. Setelah merasakan bahwa tatapan mata semua orang telah berubah, wajah Yonatan pun berubah muram. Kedatangan Elton telah menutup aura mempesona yang seharusnya adalah miliknya. Yonatan memutuskan ingin memberi Elton pelajaran, namun tak disangka, bagi Elton, aura mempesona di dalam hati Yonatan itu sama sekali bukan apa-apa. Baru saja ia ingin membuka mulutnya, Elton mengayunkan pedangnya lagi. Seketika, lapangan latihan bela diri yang tenang dipenuhi dengan suara angin yang pelan dan tajam. Suara angin bertiup, tiga bayangan pedang pun muncul bak karakter tulisan dari pedang besi di tangan Elton. Gerakannya sangat cepat, dan langsung mengenai titik tengahnya, dan meninggalkan tiga buah goresan pedang di batang kayu. Wah! Melihat murid luar mengeluarkan gerakan pedang yang sehebat itu, para murid yang lainnya pun tercengang. Cerita Elton mengalahkan Fairy, murid luar maupun dalam keluarga Su tidak ada yang tidak tahu. Bagaimanapun cerita tentang seorang sampah yang dapat melakukan hal yang luar biasa seperti ini cukup menarik perhatian. Tapi, hanya begitu saja. Semua orang mengira bahwa Elton hanya beruntung saja, seperti Yonatan. Semua orang merasa bahwa Elton adalah seekor kucing buta yang menemukan tikus mati, semua karena keberuntungannya saja. Namun hari ini, Elton membuktikan dengan kemampuannya sendiri, orang yang dapat mengeluarkan tiga bayangan pedang. Kalau adalah seorang sampah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak dapat mengeluarkan bayangan pedang? Apa mereka malah lebih rendah dari sampah? Banyak sekali murid luar yang tersenyum pahit dalam hati, tak disangka kemajuan seorang sampah dapat secepat ini, hal ini membuat mereka iri. Kali ini, Yonatan merasa wajahnya panas, meskipun orang lain tidak melihat ke arahnya, tapi perkataannya tadi seperti sedang menamparkan wajahnya sendiri, rasanya benar-benar sangat sakit. Tidak bisa. Kalau begini terus, aku pasti akan menjadi bahan tertawaan kawan-kawan. Kata Yonatan dalam hati, tiba-tiba ia mendapat sebuah ide, yang tidak akan mempermalukannya, dan dapat membuat Elton merasakan hukuman karena telah membuatnya kesal, sekali menggayung 2-3 pulau terlampaui. Benar-benar konyol. Yonatan berkata dengan nada tinggi, seorang pencuri miskin, berani-beraninya memamerkan kemampuan di lapangan latihan bela diri, benar-benar konyol. Elton terkejut mendengar suara tawa yang tinggi itu, ia menyimpan pedangnya, menegakkan tubuhnya, dan melihat ke arah Yonatan yang sedang tertawa terbahak-bahak. Namun, setelah Elton meliriknya sejenak, ia langsung membalikkan tubuhnya, dan berjalan ke arah batang kayu, sama sekali tidak memedulikannya. Elton mengingat-ingat perasaan saat melakukan gerakan. Tadi ia masih belum mengeluarkan jurus pertama dengan sepenuhnya, bagaimanapun dia tidak bodoh sampai ingin menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Kalau jurus pertama digunakan dengan sepenuhnya, seharusnya bisa mengeluarkan 5 bayangan. Mengingat musuh-musuh yang mengancamnya itu, Elton sudah tidak takut lagi. Di pertandingan keluarga nanti, Elton pasti akan membuat Terry dan Janice menyesal. Melihat Elton mengabaikannya di hadapan orang-orang, Yonatan yang ada di samping pun langsung naik pitam, dan berjalan ke arah Elton. Elton Su. Masalah datang, Elton membalikkan badannya dengan santai, lalu berkata tenang, ada apa? Kedua mata Yonatan menatap kedua mata Elton yang tenang itu, seketika jantungnya pun berdebar kencang. Dalam hati ia berpikir, aku takut pada seorang sampah, mana mungkin, pasti dia hanya menggertak saja. La membusungkan dadanya, lalu berkata keras, tak kusangka kau curi-curi mempelajari buku ilmu bela diri di paviliun bela diri, dan berani memamerkannya di sini, benar-benar sulit dimengerti. Sekarang serahkan buku yang jurusnya baru saja kau keluarkan itu,
Setelah itu aku akan melepaskanmu, kalau tidak aku akan mengantarkanmu ke kantor pengadilan, agar keluarga Su dapat mengadilimu. Yonatan dapat mengeluarkan 2 bayangan pedang, semua itu karena sebuah buku ilmu bela diri. Melihat Elton dapat mengeluarkan 3 bayangan pedang, dia yakin pasti Elton memiliki buku yang lebih hebat, ia juga menginginkannya. Mendengar perkataan Yonatan, Elton tersenyum dingin. Melihat tatapan mata Yonatan yang tamak itu, hati Elton pun bisa membaca pemikirannya. Orang-orang terus berkumpul kemari, jika ada keramaian. Siapa yang tidak mau melihatnya? Elton tidak punya waktu untuk ia buang begitu saja bersama dengan Yonatan di sini. Baginya, Yonatan bahkan tidak lebih baik dari Ferry, karena Yonatan terkenal sangat takut pada yang kuat dan suka menindas yang lemah. Sepertinya ia menganggap Elton sebagai orang yang lemah. Munggir. Sebuah suara terdengar kencang, semua orang pun langsung merasakan kehebatan Elton, mereka pun tercengang. Sepertinya Elton benar-benar sudah berubah, kalau tidak mana mungkin dia berkata seperti itu pada Yonatan. Terdengar suara celotehan dari antara kerumunan orang-orang. Wajah Yonatan berubah, reaksi Elton di luar dugaannya, tak disangka Elton sekeras itu, sepertinya dia memang cukup memiliki kemampuan. Mengingat 3 bayangan pedang Elton tadi, yang lebih banyak 1 bayangan dari miliknya, hati Yonatan pun mulai tidak tenang. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, terdengar sebuah suara. Orang-orang pun minggir dan membuat sebuah jalan. 3 orang pemuda yang mengenakan seragam murid luar keluarga Su pun berjalan kemari. Pemuda yang ada di tengah, tubuhnya sedikit mengeluarkan aura kekuatan spiritual, membuat orang-orang sedikit takut padanya dan mulai menghindar. Tak kusangka Jim Su juga di sini, sial sekali Elton Su. Jim Su. Mendengar kata itu, Elton terdiam sejenak. Jim Su adalah murid di peringkat ketiga dari antara murid luar keluarga Su. Dia adalah seorang pecinta bela diri. Biasanya ia selalu berlatih giat di belakang gunung, jarang sekali berlalu lalang di dalam keluarga. Melihat kedatangan Jim, wajah Yonatan langsung berubah menjadi wajah anjing. Ia segera berlari ke arah Jim, dan berkata, "Senior Jim, akhirnya Anda datang juga." Elton Su si tengil ini diam-diam mempelajari buku ilmu bela diri dari Paviliun Bela Diri. Mohon Anda menegakkan keadilan ini, tangkap dia, dan kirim dia ke kantor pengadilan untuk dihukum. Benarkah itu terjadi? Jim melihat ke arah Elton dengan bingung sejenak. Elton tidak berkata apa-apa. Jika dia memberi penjelasan di saat seperti ini, hanya akan membuatnya semakin terlihat bersalah. Elton Su, kuperintahkan kau, segera serahkan buku ilmu bela diri itu. Kalau tidak, jangan berharap kau dapat melepaskan diri dengan begitu saja hari ini. La melompat ke atas podium, dan menatap Elton dari atas, ia tampak sangat sombong. Perintah. Elton balik tertawa tanpa marah, ia berkata, "Yonatan, siapa kau memangnya, berani-beraninya kau memerintahkanku? Menurut peraturan keluarga, memfitnah sesama murid sepertimu ini, mencoba mengadu domba masyarakat, akan dihilangkan kemampuannya, akan menerima hukuman cambuk 30 kali. Sekarang ku beri kau 1 kesempatan, cepat pergi dari sini." Perkataannya itu sangat tegas dan kuat, seketika jantung Yonatan pun berdebar kencang, hampir saja ia jatuh pingsan ke lantai. Bahkan Jim pun juga tercengang oleh perkataan Elton itu. Di dalam tatapan matanya yang terdalam, tampak sebuah cahaya yang kebingungan. "Diam." Yonatan benar-benar marah besar, ia berteriak, "Ayo semua bergerak, tangkap anak ini." Seketika, para murid di sekitar pun maju ke depan, seluruh lapangan latihan bela diri pun berubah menjadi sangat kacau. Bersambung.